Pembangunan kolam mini di Apiari Baru Farm Supardi dari hari pertama sampai selesai. Hari ini ikut aku bikin kolam mini di Apiari Baru yuk. Oke, jadi setelah aku pikir-pikir dan aku perhatikan, Apiari Baru ini tuh terlihat sangat gersang kan, karena tidak ada sumber air yang bisa masuk ke dalam Apiari Baru. Jadi aku kepikiran untuk membuat kolam di dalam Apiari Baru ini. Kebetulan kan kita belum punya kolam nih di sini. Jadi pas banget kalau Apiari Barunya kita tambahin kolam biar lebih cantik. Langsung aja kita gas bikin kolamnya. Pertama, tanaman dan rak tanaman yang ada di Apiari Baru ini tuh kita singkirin dulu ya, karena aku ngerasa tempat yang paling cocok buat bikin kolam mininya tuh ya di rak tanaman ini. Nanti kita bikin kolamnya memanjang, makanya ini kita harus singkirin dulu rak tanamannya. Nah sekarang lanjut, kita mulai untuk mengukur kira-kira berapa nih ukuran kolam yang pas untuk kita buat. Di sini tuh aku pengennya sih kolamnya memanjang gitu ya, walaupun gak terlalu lebar tapi panjang gitu biar kelihatan cantik nanti dan bisa diisi ikan-ikan. Dan akhirnya kita memutuskan ukuran kolamnya dengan panjang 2,3 meter dan lebar 50 cm. Dan karena kita mau bikin kolam, jadi kita harus mengorbankan tanaman pepaya ini untuk dicabut. Sayang banget sih sebenarnya, karena tanaman pepaya ini tuh udah mulai berbuah. Tapi nggak apa-apa, karena tanaman pepayanya ini tuh bakalan tetap kita tanam lagi kok. Ini kita tanamnya di samping rumah tua. Ini semoga pohon pepayanya masih bisa tumbuh subur walaupun udah dipindahin ke sini ya. Oke nih, kita lanjut untuk menggali sedikit untuk pondasi kolamnya. Walaupun kolamnya kita nggak bakalan bikin dalam, tapi kita harus tetap bikin pondasinya ya. Oke lanjut, sekarang kita bikin adonan semen untuk kolamnya. Ini kita nggak bikin banyak-banyak dulu ya, kita bikin secukupnya dulu. Dan setelah itu sekarang langsung aja kita mulai untuk membuat pondasi kolamnya. Nah di sini tuh aku dibantuin sama teman aku ya. Teman aku ini tuh namanya si Ruli, tim kiper aku. Kalian pasti udah tahu dia kan, karena udah sering juga masuk konten aku. Ini untuk pondasi dan bagian dinding kolamnya kita pakai batu bata kayak gini aja ya. Lagian juga kolamnya ini tuh nggak bakalan tinggi kok, palingan cuma sekitar 20-30 cm aja. Oh ya, ini tuh tadi hampir kelupaan. Di sini tuh aku mau masang pipa untuk jadi saluran pembuangan air kolamnya. Nanti kalau misalnya air kolamnya mau kita kuras, kita bisa keluarin airnya dari pipa ini. Nah selain itu di bagian atas ini tuh juga aku mau pasangin pipa. Ini tuh juga nanti untuk pembuangan air juga, tapi ini nanti airnya bakalan dibuang keluar. Kayak ini tuh nanti bakalan jadi pipa pembuangan air kolamnya, supaya air kolamnya bisa kelihatan mengalir gitu loh dan gak banjir. Lanjut, ini proses pemasangan batu batanya sebenarnya lumayan lama ya, karena kita agak kesulitan sedikit juga sih, karena kan kita juga bukan tukang ya, jadi jarang megang kerjaan yang kayak gini. Tapi menurut aku ini udah oke banget sih. Dan ini kita mulai plester sedikit-sedikit bagian luar kolamnya, sekalian kita ngehabisin sisa semennya. Dan kolamnya ini tuh nggak bakalan mungkin selesai juga sih untuk hari ini, karena ini tuh udah sore banget juga dan kita juga udah lumayan capek nih. Dan ini dia untuk hasil sementara kolam mini yang kita bangun di Apiari Baru Farm Supardi. Nah gimana nih, udah kelihatan bentuknya kan? Untuk pembangunannya insya Allah kita lanjut besok lagi ya. Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan pembangunan kolam mini yang ada di Apiari Baru Farm Supardi. Kemarin kan kita udah selesai membuat pondasi dan bagian dinding kolamnya. Jadi sekarang kita akan mulai untuk memplester bagian dinding kolamnya. Kemarin sebenarnya kita udah plester sedikit sih bagian dinding kolamnya, tapi itu masih tipis. Dan hari ini kita bakalan plester lagi supaya lebih tebal. Dan sekalian juga kita akan mempoles semua bagian dinding kolamnya supaya lebih halus dan nantinya tidak bocor. Ini kita poles bagian dinding kolamnya pakai semen doang ya, yang dicampurkan dengan sedikit air supaya halus nanti hasilnya. Ternyata pekerjaan yang paling susah dan rumit di sini tuh adalah mempoles bagian dinding kolamnya ya, karena ini tuh bener-bener susah banget dan butuh kesabaran banget. Menurut aku ini tuh capek banget ya, ini yang paling capek buat aku, karena aku orangnya kan agak nggak sabaran ya. Dan ini tuh kita ngerjainnya lebih dari sehari. Maklum aja ya, kita kan bukan tukang dan jarang juga ngerjain yang kayak gini, makanya jadi lama. Dan ini dia hasilnya, semua dinding bagian dalam dan bagian luar kolamnya sudah selesai kita plester dan kita halus. Jujur sampai sini udah mulai kerasa ya ribet dan capeknya bikin kolam ini, tapi seru banget woy, kita jadi punya pengalaman. Nah lanjut lagi, sekarang sebelum kita pasang lantai kolamnya, ini kita potong papan dulu. Papan ini tuh berfungsi untuk kita buat di bagian tengahnya kayak gini. Ini nanti bakalan jadi pembatas untuk lantai kolamnya. Jadi lantai kolamnya tuh bakalan kita buat mereng gitu loh. Ini pertama kita ambil kerikil yang bercampur pasir dulu untuk menimbun satu sisi bagian kolamnya ya. Jadi kolamnya ini tuh satu sisi bakalan dangkal dan nanti bakalan mereng ke sisi lainnya, dan nanti sisi lainnya tuh bakalan lebih dalam. Pokoknya nanti tuh kita bakalan bikin kolam kayak perosotan gitu loh. Karena aku kepikiran kalau nanti kita bikin kolamnya dengan kedalaman yang sama semua, takutnya burung-burung yang ada di apiari mau mandi ke dalam kolam malah tenggelam. Dan kalau kita bikin dangkal semua, takutnya
kolamnya nanti nggak bisa diisi ikan. Makanya di sini kita memutuskan untuk sebagian kolamnya bakalan kita buat dangkal untuk nanti bisa jadi tempat mandi-mandi burung-burung yang ada di apiari, dan sebagian lagi bakalan kita buat lebih dalam supaya nanti kita bisa tetap melihara ikan di dalam kolam ini. Nah, untuk membuat lantai kolamnya ini tuh menurut aku nggak sesusah yang aku bayangkan, karena ternyata kita tinggal tuang-tuang semen aja, nggak usah melengket-lengketkan semen kayak bikin dinding kolamnya. Jadi ini kita nggak butuh waktu lama untuk memasang lantai kolamnya, dan ini dia sekarang lantai kolamnya udah selesai dan udah kering. Gimana nih menurut kalian? Lantai kolam perosotan kayak gini menurut kalian bagus atau aneh gak sih? Menurut aku lumayan lah ya, menyesuaikan sama fungsinya. Oke, setelah lantai kolamnya selesai, ini tuh tadi kita udah pasangin pompa air, dan sekarang langsung aja kita isi ya air kolamnya, biar kita bisa cuci dan bersihin air kolamnya dulu sebelum dipakai. Dan ini airnya udah masuk kolam, jadi kita tinggal nunggu air kolamnya penuh aja sekarang. Tapi ini tuh belum bisa langsung dipakai ya. Sekarang ikut aku dulu untuk ngambil pohon pisang. Nah, jadi di sini tuh aku ngambil pohon pisang di kebun pisang mamaku untuk kita masukin ke dalam kolamnya nanti. Nah, ini pohon pisangnya kita ambil yang udah ditebang aja ya, supaya tidak membazir dan tidak dimarahin sama mamaku. Oke, lanjut lagi. Sekarang pohon pisang yang udah kita ambil tadi tuh kita potong-potong dan kita masukin ke dalam kolam yang udah terisi air. Pohon pisang ini tuh berfungsi untuk menetralkan bau semen yang ada di dalam kolamnya, karena bau semen itu tuh berbahaya untuk makhluk hidup. Jadi ini kita netralkan dulu ya bau semen kolamnya, dan pohon pisangnya ini tuh kita endapkan selama kurang lebih 3 harian. Dan ini kolamnya udah penuh dengan pohon pisang, dan kita tunggu dulu ya selama beberapa hari ini. Nanti setelah selesai kita akan mulai menghias kolamnya. Oke, jadi kita bakalan lanjut lagi pembangunan kolam mini di apiari barunya, dan hari ini kita bakalan ngecat kolamnya supaya lebih cantik. Jadi di sini tuh kita siapin dulu catnya. Ini aku punya beberapa kaleng cat sisa ngecat rumah. Aku nggak tahu sih ini tuh warnanya bakalan cocok atau enggak, karena ini tuh yang ada cuma warna hijau, kuning sama putih, dan menurut aku ini tuh warnanya kurang cocok sih. Jadi di sini aku mau coba untuk campurin warna kuning dengan warna hijaunya. Siapa tahu kita dapat warna baru yang lebih cocok. Dan setelah dicampurin, kalian bisa lihat nih, ini nih hasil warnanya. Menurut kalian cocok gak sih? Ini tuh lebih ke warna hijau muda banget ya. Menurut aku nggak cocok banget sih ini, karena aku belum pernah lihat juga kolam warna hijau. Kalian pernah lihat kolam warna hijau nggak? Daripada kita pakai cat warna hijau yang tadi, jadi ini aku langsung aja ke toko bangunan yang ada di daerahku untuk cari cat warna lain yang lebih cocok. Dan di sini tuh ternyata cuma ada warna biru kayak gini. Tadi sebenarnya aku nyarinya tuh warna coklat, karena aku pengen cat kolamnya dengan warna coklat. Tapi karena cuma ada yang kayak gini, ya udah kita pakai ini aja kali ya. Dan ini catnya udah kita beli, jadi langsung aja kita buka untuk kita pakai. Dan ini dia warnanya nih. Menurut kalian warna ini tuh cocok gak sih buat ke kolam? Ini tuh warnanya lebih ke kayak warna bajuku, terlalu cerah menurutku. Karena aku ngerasa warnanya terlalu cerah, kebetulan aku juga punya cat putih, jadi kita campurin aja kali ya supaya dia warnanya jadi lebih soft gitu. Ini kita campur-campurin warnanya dulu sampai kita dapat warna yang pas. Setelah kita campurin warnanya, ini tuh kita cobain ke kolamnya dan kita udah dapat warna yang pas nih. Jadi sekarang mari langsung aja kita lanjut untuk ngecat. Nah, sebelum kita cat kolamnya pakai warna biru, ini pertama kita pakai cat dasar atau sealer warna putih dulu ya. Cat dasar ini tuh berfungsi untuk memberi pertahanan terhadap kelembapan yang tinggi supaya dinding tidak rembes atau bocor. Nah, setelah kolamnya selesai dicat dasar, ini kita lanjut untuk cat kolamnya pakai warna biru yang udah kita racik tadi. Ini tuh kita bakalan cat kolamnya pakai pool warna biru yang tadi ya, dan memang banyak banget sih yang nge-request agar kolamnya dicat dengan warna biru supaya lebih cantik. Awalnya aku ragu sih ngecat kolamnya pakai warna biru kayak gini, karena aku takutnya nanti malah jadi mirip kolam renang. Tapi pas sudah dicat kok lama-lama kelihatan cantik juga ya. Singkatnya ngecat kolamnya udah selesai. Sekarang kita lanjut untuk ngecat papan yang ada di dinding kolamnya. Nah, jadi di dinding kolamnya ini tuh aku kasih papan. Rencananya ini tuh nanti bakalan jadi pot tanaman. Menurut kalian cocok gak sih? Kalau cocok, kira-kira tanaman apa nih yang bisa kita tanam di sini? Ini tuh aku cat pakai cat vernis warna coklat ya, supaya kelihatan lebih natural. Dan setelah beberapa jam kita udah selesai ngecat semua kolamnya, dan kita tinggal nunggu sekitar 1-2 hari sampai catnya kering maksimal. Dan ini catnya udah kering, jadi ini dia hasil kolam mini apiari barunya setelah dicat. Gimana nih menurut kalian? Menurut kalian warnanya ini tuh bagus gak sih? Dari 1-10 berapa nih nilainya? Tapi kalau dilihat-lihat kayak gini seru juga ya, rasanya tenang banget. Kira-kira menurut kalian kurang apa lagi nih kolamnya supaya lebih cantik? Langsung aja jawab di komen ya. Makeover sedikit kolam mini yang ada di dalam apiari dan melepas beberapa ekor ikan untuk menjadi penghuni kolamnya. Oke, jadi ini deh sekarang kondisi kolam mini apiari Pam Supardi. Alhamdulillah kolamnya udah mau selesai nih. Kita tinggal
finishing aja dan menghias sedikit-sedikit supaya kolamnya jadi lebih cantik. Nah, untuk mempercantik kolamnya, di sini tuh aku udah siapin beberapa bibit tanaman. Ada sirih merah, sirih hijau, dan juga bibit stroberi. Ini langsung aja kita tanam bibit-bibit yang udah disiapin tadi. Pertama aku tanam bibit stroberi dulu ya. Bibit stroberinya tuh aku tanam di pot yang ada di atas kolamnya. Pot ini tuh sengaja aku bikin karena memang mau aku tanamin bibit stroberi. Karena menurut aku di sini tuh memang cocoknya ditanami stroberi, apalagi nanti stroberinya tuh tumbuh dengan bagus dan sampai berbuah pasti bakalan kelihatan cantik banget sih. Nah, selain stroberi di sini tuh aku tanamin sirih. Aku sengaja pilih tanaman sirih karena ini tuh nanti bakalan merambat dan pasti nanti bakalan cantik banget kelihatan. Di sini tuh aku tanam sirih merah duluan ya. Aku pilih tanaman sirih juga untuk ditanam di sini karena ini banyak banget manfaatnya dan kadang-kadang sering banget dicari orang untuk obat. Makanya aku tanam di sini deh. Oke, setelah selesai menanam, ini nggak lupa buat disiramin ya supaya tanamannya bisa lebih cepat tumbuh. Semoga aja tanamannya bisa tumbuh subur di tempat barunya ini. Oke, sebelum kita bersihin ikannya, ini tuh aku mau kuras dulu air kolamnya sambil kita sikat dinding kolamnya. Dinding kolamnya ini tuh cepat banget kelihatan kotor ya karena memang kita kan menggunakan warna yang biru cerah ya, jadi pasti bakalan lebih cepat kelihatan kotor. Nah, lanjut setelah kolamnya bersih, sekarang aku mau pasangin pompa air untuk kolamnya. Nah, pompa air ini tuh bukan pompa air biasa ya, karena ini tuh pompa air mancur. Jadi ini tuh bakalan kelihatan cantik banget kalau udah dinyalain. Ya udah, sekarang kita nyalain yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Gagal bentar ya. Ini tuh kayak gini nih jadinya. Tuh kalian bisa lihat, lucu kan? Ada air mancur mini di dalam kolam mininya. Jujur aku tuh suka banget ya dengan air mancur mini ini. Gak nyangka bakalan jadi secantik ini. Nah, lanjut setelah semuanya beres, sekarang waktunya untuk kita masukin ikan sebagai penghuni kolamnya. Nah, ini tuh aku udah beli ikannya. Ini tuh ada 6 ekor ikan komet dan 4 ekor ikan moli. Lucu-lucu banget ya. Totalnya jadi 10 ekor dan ini tuh harganya 50.000. Sebelum kita lepasin, ini kita aklimasi dulu sebentar ya. Dan gak cuma ikan itu sih, di sini tuh juga ada 4 ekor ikan incor. Ini tuh namanya di daerahku ikan incor ya. Ini gak aku beli, ini tuh ikan sungai khas di daerahku. Di daerah kalian ada ikan ini juga nggak? Namanya apa nih? Ini tuh bentuk ikannya lucu banget ya, makanya aku mau pelihara di dalam kolam mini. Nah, ini ikan-ikannya udah selesai kita aklimasi selama beberapa menit, jadi langsung aja kita lepas ke dalam kolamnya ya. Bismillah. Ini tuh pertama kita lepas ikan komet sama ikan molinya dulu. Kalian bisa lihat nih, mereka lucu-lucu banget di dalam kolamnya. Apalagi ini tuh ada ikan moli yang gendut banget. Kayaknya ini lagi hamil deh. Semoga aja dia bisa berhasil beranak di kolam ini ya. Nah, sekarang kita lanjut untuk lepasin ikan incornya. Jadi begini nih bentukan ikan incor. Di daerah kalian ada nggak sih ikan kayak gini? Ikan ini tuh enak banget tahu kalau dibikin asam pade. Nah, ini dia ikan-ikannya lagi pada berenang nih. Lucu-lucu banget ya. Kurang banyak gak sih? Apa kita tambah lagi kali ya? Oh ya, sekarang kita lanjut untuk kasih makan ikan-ikannya karena kayaknya mereka udah pada kelaparan nih. Dan kalian bisa lihat sendiri pas aku kasih makan, mereka langsung makan dong. Lucu-lucu banget pokoknya. Aku suka banget sama ikan-ikan yang kayak gini. Walaupun harganya murah tapi tetap kelihatan cantik. Gak kerasa kolam mini Apiari Farm Supardi itu sekarang udah selesai. Alhamdulillah ya. Dan karena kegiatan kita juga udah selesai, jadi kayaknya untuk hari ini sekian dulu aja ya. Makasih banyak buat kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa like dan follow. Dan dadah.